Mari kita lanjutkan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh Mr. Wahyudi Effendi dari topik macam-macam pendekatan dalam penelitian kualitatif pendidikan Islam. Saat ini kita akan membahas di topik yang kelima, yaitu pendekatan psikologi dalam pendidikan Islam. Psikologi pendidikan Islam adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari jiwa manusia dengan berbagai aspek berdasarkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama. Ilmu ini sangat penting dalam merancang atau mengonsep pendidikan, terutama yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum, bahan ajar, kegiatan atau proses belajar mengajar. Ada berbagai macam teori psikologi pendidikan. Antara lain adalah metode tes, metode klinis, proyeksi, introspeksi, model retrospeksi, ekstrospeksi, dan pendekatan lintas budaya. Itu semua akan kita bahas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dari metode tes? Metode tes adalah yaitu suatu metode dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seperti mengerjakan tugas multiple choice semisal atau esai. Dari hasil tugas tersebut dapat mengukur perkembangan psikis anak. Jadi seseorang bisa diukur dari apa yang ia jawab dari pertanyaan yang diberikan oleh si penguji. Selanjutnya adalah metode klinis. Merupakan metode psikologi pendidikan dengan cara mengamati sambil berbincang-bincang atau bertanya jawab dan bermain bersama. Metode ini yang tidak sering orang sadari ketika orang mengajak kita bermain, berbincang-bincang, atau bertanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, tapi orang tersebut mengetahui apa yang terjadi pada kondisi kita. Itu adalah salah satu metode psikologi. Yang selanjutnya adalah metode proyeksi, yaitu metode psikologi pendidikan dengan cara pengambilan datanya, memberikan gambar atau tulisan khusus atau sebuah permainan, lalu seseorang tersebut yang diajak bermain dimintai tanggapan dengan apa yang kita lakukan selama itu. Ini adalah metode proyeksi. Yang keempat, metode introspeksi. Merupakan sebuah penyelidikan yang dilakukan dengan sengaja memperhatikan proses kejiwaan anak dan juga perilaku yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Ini sering dilakukan oleh para peneliti. Yang kelima adalah metode retrospeksi. Merupakan sebuah metode psikologi pendidikan dengan cara mempelajari perubahan yang terjadi atau pengalaman yang dimiliki individu di masa lampau. Jadi metode ini, retrospeksi ini adalah pengambilan datanya dari apa yang terjadi pada masa lalunya. Tentu semua itu akan berdampak pada psikologi orang tersebut. Yang keenam adalah metode ekstrospeksi, yaitu sebuah metode penyelidikan terhadap perubahan-perubahan kejiwaan orang lain. Maksudnya, hal yang diperhatikan hanya dapat ditangkap oleh panca indera peneliti saja. Hal yang diamati merupakan apa yang tampak
dari seseorang tersebut, semisal seperti gerak-gerik, ucapan, bahasa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, pendekatan lintas budaya. Maksudnya bagaimana? Pendekatan ini membandingkan anak-anak dari umur usia yang sama tetapi hidup dalam latar belakang budaya yang berbeda atau lingkungan yang berbeda. Peneliti akan melihat perbedaan dalam perkembangan perilaku dan psikis melalui tata cara mendidik dan aturan sosial budaya yang ada pada lingkungan masing-masing. Selanjutnya adalah yang keenam, pendekatan filologi dalam pendidikan Islam. Maka kita ketahui bersama bahwasanya filologi merupakan suatu kajian yang bertugas menelaah dan menyunting naskah untuk dapat mengetahui isinya. Objek kajian filologi adalah teks, sedang sasaran kerjanya berupa naskah. Naskah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan peninggalan atau tulisan masa lampau. Dan teks merupakan kandungan yang tersimpan dalam suatu naskah itu sendiri. Naskah sering pula disebut dengan manuskrip. Secara umum, filologi bertujuan untuk menertibkan, menyunting, dan menganalisis suatu naskah kuno. Tentu dalam hal ini sangat memerlukan disiplin-disiplin ilmu lain seperti ilmu sejarah umum, maksudnya filsafat, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu sejarah agama, sejarah budaya, dan sejarah hukum yang terjadi pada lingkungan tersebut atau kita kenal dengan hukum adat. Itu yang paling penting. Yang selanjutnya, pembahasan yang ketujuh adalah pendekatan tokoh dalam pendidikan Islam. Hakikat dari studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan original seorang tokoh, serta konteks sosio-historis tokoh yang dikaji. Yang menjadi objek penelitian studi tokoh bisa seseorang yang masih hidup ataupun seseorang yang meninggal. Biasanya orang yang masih hidup ini diteliti karena prestasi-prestasi yang dimiliki dari orang tersebut. Ciri khas dari seseorang yang sudah meninggal ini biasanya karena orangnya sudah tidak bisa diteliti, biasanya diteliti dari hasil karya-karyanya, karya-karya yang dia tulis, seperti semisal cendekiawan Islam pada beberapa abad silam seperti Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada karakteristik tokoh yang bisa diteliti. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama adalah seseorang yang berhasil di bidangnya. Maksudnya mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan potensi yang dimiliki dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digeluti. Yang kedua adalah mempunyai karya monumental dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa itu merupakan karya sang tokoh yang diteliti. Yang ketiga adalah mempunyai pengaruh pada masyarakat. Maksudnya
pengaruh dari buah pikiran dan perilakunya menjadi rujukan dan panutan oleh masyarakat dalam beraktivitas. Yang keempat adalah ketokohannya diakui secara mutawatir. Maksudnya, sebagian besar masyarakat memberikan apresiasi positif dan mengidolakannya sebagai orang yang pantas menjadi tokoh atau ditokohkan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Itu adalah 4 kriteria tokoh yang layak diteliti. Sekarang kita sampai pada pembahasan yang terakhir mengenai pendekatan etnografi dalam pendidikan Islam. Apa itu etnografi? Etnografi adalah merupakan suatu metode penelitian ilmu sosial. Penelitian ini sangat percaya pada pengalaman pribadi dan partisipasi, tidak hanya pengamatan oleh para peneliti yang terlatih dalam seni etnografi, di mana titik fokus penelitiannya dapat meliputi studi intensif budaya dan bahasa, bidang atau domain tunggal, ataupun gabungan metode historis dan observasi serta wawancara. Karakteristik etnografi itu ada 5. Yang pertama adalah karakteristik yang terjadi suatu kelompok budaya yang terimplementasikan atau menggambarkan pada suatu kelompok itu sendiri. Yang kedua adalah suatu penelitian yang dilakukan pada 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan sikap atau perilaku dan bahasa. Ini yang pertama, culturalism itu membahas tentang suatu kelompok budaya. Yang kedua ini membahas tentang kesamaan dari 2 orang yang tentunya beda tapi mempunyai kesamaan sikap dan perilaku serta bahasa. Yang ketiga adalah penelitian etnografi yang mengandung setting tempat, di mana peneliti dapat menggabungkan data pada tempat atau lokasi yang dapat dipelajari. Selanjutnya adalah yang keempat, description in ethnography. Maksudnya bagaimana? Merupakan gambaran terperinci dari objek yang dilakukan peneliti. Ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Biasanya dikatakan sebagai observasi. Yang kelima adalah eye context, merupakan setting atau tempat, situasi atau lingkungan yang melingkupi kelompok atau budaya yang akan dipelajari. Lah, itu semua yang kelima merupakan karakteristik etnografi. Jadi kita sampai pada ujung pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih dari saya. Jangan lupa bisa di-like, juga komentar dan subscribe channel ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.